Jadi, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu ragam bahasa. Jadi, ragam bahasa adalah bentuk-bentuk bahasa yang berbeda-beda menurut pemakaiannya, yang disesuaikan dengan faktor-faktor seperti topik, tujuan, hubungan antara penutur dengan mitra penutur, situasi, serta komunikasi. Karena sifat bahasa adalah universal, artinya bahasa bukan milik perorangan atau sekelompok orang tertentu, melainkan milik setiap orang yang mempergunakannya. Ragam bahasa menunjukkan bahwa bahasa tidak bersifat monolitik atau tunggal, tetapi bersifat polifungsi atau multifungsi. Ragam bahasa juga menunjukkan adanya kreativitas dan dinamika dalam penggunaan bahasa oleh masyarakat. Lahirnya ragam bahasa ini terutama disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, latar belakang asal daerah pemakai bahasa. Yang kedua, sudut pandang atau pokok persoalan yang dibicarakan. Dan yang ketiga adalah saran yang dipergunakan. Menurut jenis pemakaiannya, ragam bahasa dapat dirinci menjadi 3 macam. Yang pertama adalah berdasarkan pokok persoalannya, dan yang kedua berdasarkan media pembicara yang digunakan, dan yang ketiga berdasarkan situasi, yang terakhir adalah berdasarkan hubungan antar pembicara atau penutur. Dari keempat poin tadi, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, berdasarkan pokok persoalannya. Ragam bahasa dibedakan menjadi ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, dan ragam bahasa sehari-hari. Yang kedua, berdasarkan media pembicara yang digunakan. Ragam bahasa dapat berupa lisan atau tulisan. Yang ketiga, berdasarkan situasi. Ragam bahasa dapat bersifat formal, semi-formal, dan non-formal. Nah, yang terakhir, yang keempat, berdasarkan penutur, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam bahasa resmi, ragam bahasa santai, ragam bahasa akrab, ragam bahasa baku, dan ragam tak baku. Yang pertama ada ragam bahasa atau dialek. Ragam bahasa atau dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu yang tinggal di wilayah geografis atau lingkungan sosial tertentu. Dialek mencerminkan perbedaan dalam pengucapan, kosakata, tata bahasa, dan intonasi yang membedakan cara bicara kelompok tersebut dari kelompok lain, meskipun bahasa yang mereka gunakan sama. Yang kedua, ada ragam terpelajar atau ragam pendidikan. Adalah variasi penggunaan bahasa yang digunakan dalam suatu situasi formal, khususnya di lingkungan pendidikan, akademik, atau situasi resmi lainnya. Ragam ini ditandai oleh penggunaan struktur bahasa yang baku, pilihan kata yang cermat, dan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah. Ciri-ciri ragam terpelajar adalah yang pertama menggunakan bahasa baku, yang kedua pilihan kata formal, yang ketiga struktur kalimat kompleks, dan keempat konteks resmi, dan terakhir berorientasi pada kejelasan dan kesopanan. Selanjutnya ada ragam bahasa resmi dan ragam bahasa tidak resmi. Kalau ragam bahasa resmi biasanya kita terapkan dalam situasi yang formal seperti pemerintahan, pendidikan, ataupun bisnis. Sedangkan ragam bahasa yang tidak resmi seringkali kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang lebih santai dan fleksibel. Contohnya dalam percakapan antara keluarga, teman, ataupun kerabat. Perbedaan keduanya terletak dalam penggunaan tata kebahasaan dan struktur kalimat. Dalam ragam bahasa yang resmi, penggunaan struktur kalimat ini lebih terorganisir dan menggunakan kaidah kebahasaan yang lebih baku. Sedangkan dalam bahasa resmi, struktur kalimatnya lebih sederhana dan lebih pendek dan menggunakan tata bahasa yang lebih santai dan fleksibel. Contohnya, saya minta maaf baru membalas pesan Anda. Itu merupakan contoh dari ragam bahasa yang resmi. Sedangkan ragam bahasa tidak resmi ini contohnya maaf baru balas, atau yang dikenal dengan bahasa gaul anak zaman sekarang nih seperti MBB, SBB yang memiliki arti maaf baru balas, sorry baru balas. Selanjutnya ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis.
ragam bahasa lisan biasanya disampaikan secara langsung atau melalui ucapan, sedangkan ragam bahasa tulis disampaikan secara tertulis, seperti buku, artikel, koran, majalah, dan sebagainya. Perbedaan keduanya ini dilihat dari penggunaan bahasa. Biasanya dalam bahasa lisan ini lebih spontan atau tidak terstruktur, sedangkan ragam bahasa tulis biasanya ini lebih terstruktur dan tersusun. Perbedaannya juga terlihat dari cara penyampaiannya, di mana ragam bahasa lisan ini menggunakan intonasi dan mimik wajah untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan kepada pendengar, dan merupakan interaksi dua arah, jadi ada pembicara dan ada pendengar. Sedangkan dalam ragam bahasa tulis ini biasanya menggunakan tanda baca, sehingga makna yang akan disampaikan pun lebih jelas dan lebih terstruktur. Contoh penggunaan ragam bahasa lisan ini terdapat dalam presentasi, pidato, sambutan, dan sebagainya. Sedangkan kalau ragam bahasa tulis biasanya kita temui dalam buku, majalah, artikel. Nah, oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat sebagai bahasa yang resmi dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan formal maupun kegiatan semi formal. Nah, yang kedua adalah ragam tidak baku, adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri menyimpang dari norma ragam baku itu. Nah, ragam baku ini memiliki 4 sifat nih. Yang pertama adalah mantap, yang kedua adalah dinamis, yang ketiga adalah cendekia, dan yang keempat adalah seragam. Selanjutnya, ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Dari namanya kita kan udah tahu nih, ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran ataupun buku ilmiah lainnya. Sedangkan ragam baku lisan adalah ragam yang berbentuk ucapan atau lisan itu. Nah, ukuran dan nilai ragam baku lisan ini bergantung pada besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapan. Misal kata berapa, tapi di daerah lain itu penekanan pada e-nya dihilangkan jadi berapa. Nah, selanjutnya adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten, sedangkan yang dimaksud dengan bahasa yang tidak baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan pemakaiannya, yang berpedoman pada KBBI ataupun PEBI ya. Yang terakhir itu berdasarkan pokok persoalan yang sedang dikomunikasikan. Ragam bahasa itu dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu penggunaan kalimat efektif. Yang kedua, menghindari bahasa yang bermakna ganda. Dan yang ketiga, adanya keselarasan antar keturunan, antar posisi, dan antar linea. Selanjutnya yaitu ada ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra ini berbalikan dengan bahasa ilmiah tadi. Kalau ragam bahasa sastra ini tidak menggunakan kalimat efektif, karena hal itu agar terciptanya pencitraan di dalam imajinasi para pembaca. Yang ketiga itu ada ragam bahasa iklan. Ragam bahasa iklan ini bergaya, cara penulisannya adalah hiperbola yang bersifat persuasif dan berkalimat menarik. Yang keempat yaitu ada ragam bahasa bidang-bidang tertentu. Ragam bahasa ini digunakan pada bidang tertentu seperti transportasi umum seperti di kereta, ekonomi, dalam hukum, psikologi. Contoh istilahnya itu dalam bidang kedokteran.